Salam, salam sade, salam hari Rabu, salam koreksi merah. Market sedikit koreksi merah, masih drop lagi ya. Makanya kemarin saya bilang saya masih nunggu, kemarin belum mau ambil gitu. Karena saya lihat masih akan drop dia ya. Coba kita lihatlah dengan banyak berita juga hari ini ya. Yang ini nanti kita bahas. Sebelumnya kita lihat dulu market cap agak drop. Kemarin masih 1,09 ya, 1 triliun 0,09 billion. Ini drop 1%, 1,06%. Dia sekarang market cap di 1 triliun 0,08 billion ya. Volume juga drop. Volume kemarin 40 sekian, sekarang 35,8 billion. Dia drop 18,3%. Aduh, dominasinya juga nyekek, malah naik dia nanjak, makanya altcoin pada terdiskon ini. Dominance, BTC dominance di 49,5 lagi. Waduh. Nah, ini baru mulai bisa kita kayaknya mulai bisa masuk cicil nih kalau ada yang lumayan diskon koinnya ya. XRP agak ini ya, XRP agak hijau sedikit, tapi nggak banyak, 5%-an ya. Karena berita XRP hari ini Judge Torres dia deny, dia reject proses appeal dari SEC ya. Tapi ini belum berakhir gitu, masih akan diberi peluang ke tahun depan di bulan April 2024. Di situ nanti akan ditinjau ulang ya. Jadi sementara positif untuk XRP naik dikit, tapi bukan berarti kasus appeal ini udah selesai, belum. Jadi nanti masih dikasih waktu ini tinjau ulang, di review lagi appealnya itu di bulan April 2024 ya untuk ini. Tapi anyway ini sudah satu tanda sinyal semakin kuat XRP gitu ya, semakin positif. Secara hukum, Judge juga nilai dia mungkin kemenangannya ini udah lebih diperkuat gitu. Oke. Nah, kita masuk kemarin emas dapat lumayan saya sesuai yang di ini. Cuma hari ini emas ya belum masuk. Saya tadi pikir kalau bisa agak merah dia, saya baru ambil, pikir nanti baru lihat event. Ternyata kurang merah ya, saya belum masuk. Agak ragu sih, mungkin hari ini merah tipis atau hijau tipis gitu ya. Kalau dilihat kemarin untung saya targetkan, setelah dia ini kemarin lumayan, saya ambil TP modal, terus saya sisain, saya mau lihat gerak masih bisa ini enggak. Sebelum buka market ambruk kan saya lihat udah enggak ini, udah mentok di 1927, ya udahlah siap-siap TP semua ya, lumayan sih dapatnya. Nah untung udah siap TP, ternyata bener keluar kemarin job opening di luar perkiraan lagi dari forecast, naik tinggi dia ya, dimana prediksinya kemarin 8,8 million, justru dia naik 9,6 million job opening. Dolar menguat lagi, emas ya balik merah, kemarin dia nutup di 5 dolaran ya, 5 dolar something dia merah minus ya. Ya lumayan. Nah tadi pagi saya lihat, saya tunggu apa dia masih bisa ini, ternyata cuma minus 3 dolar something, udah balik lagi tadi $1 something ya, lihat dulu lah. Sebenarnya kemungkinan saya lihat bisa hijau tipis sih hari ini kalau lihat dari eventnya ya. Ini kita lihat kalau event hari ini jam 7.15 ADP non-farm employment change itu mengalami penurunan ya, yang sebelumnya 177 ini forecastnya 153, tapi nanti jam 8.45 ya itu
S&P Global Service PMI ini mengalami turun. Saya rasa ya ini benar turun. Seharusnya Global Service PMI-nya drop ini. Ya. Global Composite juga mengalami penurunan. Ya. Ini kalau penurunan ini bisa aja kalau yang 715 kalau dia benar non-farmnya drop, ini dolar masih agak hijau karena sesuai Fed inginkan gitu ya. Tapi kalau Global Service PMI-nya drop, nah ini justru balik lagi. Mungkin dolar akan melemah, emas akan hijau. Kalau dia nggak anomali ya. Terus jam 9-nya ISM non-manufacturnya, PMI non-manufacturing ya, itu mengalami penurunan. Sebelumnya 54,5, ini dia 53,6. Ya. Nah, ini yang ISM non-manufacturing kemungkinan saya rasa drop ini. Kalau dia drop berarti dolar akan koreksi dulu gitu. Ya, emas mungkin agak hijau sedikit gitu. Terus jam 9.30 crude oil inventory ini juga penting gitu. Ya, tapi itu untuk hari ini dia punya kondisi data market ya. Makanya tadi kalau emas saya rasa kemungkinan kalau dia sesuai dengan yang forecast-nya itu, nanti dia setelah jam 9-an itu mungkin dolar bisa koreksi dan emas bisa hijau gitu. Paling nggak dia hijau tipis dulu ya. Kalau dia nggak ini, nggak anomali gitu. Nah kalau dilihat dari kripto, nah, kemarin si Purba Serok PP saya udah bilang jangan all in, hati-hati masih bisa drop itu. Ternyata benar udah drop. Tadi pagi sempat di 69. Ini agak balik lagi di 71 ya, kepala 71 PP ya. Kemarin si Purba Serok di 74, kepala 74 ya. Ya, Habar gua harap lu ini malah ngedrop lagi. Ya udahlah, hold dulu lah. Habar sih nggak apa-apa di hold, nggak takut kok nge-hold Habar ya. Cuma nggak sesuai ekspektasi. Ya kadang gitulah ya, market malah dia tanggal 6, tanggal 8 sampai 8 ada eventnya, malah sekarang udah drop balik. Kita harap dia naik, malah orang udah pada buang barang. Di 4 sen, 8 kemarin masih 5 sen, 1 ya. Yang agak hijau inilah XLM ya, hijau tipis lah, XRP lebih ini ya. Tapi market masih agak-agak dengan kejadian kemarin heboh ya, berita news bisa pertama Amerika dalam sejarah House Speaker-nya kalah, tergeser, di remove. Ini sejarah gitu ya. Si Kevin McCarthy yang awalnya dia pede, dia pikir nggak bisa tergeser, ternyata tergeser, kena remove dia ya. Dari votingnya semalam kalah 6 suara. Yang tolak untuk dia digeser 210 voting, tapi yang mau dia digeser, yang yes supaya dia digeser itu 216. Akhirnya tergeser dia. Ya itulah sejarah. Nah ini yang kita harus dipantau. Nah market kalau udah kejadian begini, maka market rada saham atau apa langsung merah gitu ya, karena orang udah tahu ini kan 45 menit, 45 hari dealnya.
ya kan? Nah, ini dengan sejarah tergesernya House Speaker, ini gimana nih? Dia harus minggu depan dia harus terpilih gitu, ya. Ini gimana prosesnya? Siapa calonnya? Ini mereka akan godok terus ini karena itu penting. House Speaker itu posisinya itu di negara tuh di Amerika ya. Mungkin kalian ada yang nggak ngerti, ini saya jelaskan. House Speaker itu penting. Pentingnya dia boleh dikatakan di urutan ketiga, ya. Itu presiden, wakil presiden, dan dia punya power gitu. Misalnya begini, misalnya Amerika tiba-tiba presidennya entah ada kejadian apa, misalnya wafat, tiba-tiba serangan jantung wafat, ya kan? Nah, langsung wakil presiden pengganti gitu. Tapi tiba-tiba wakil presiden ada hal sesuatu terjadi, itu siapa yang akan ini? Misalnya presiden wakil udah nggak ada, ini House Speaker. Jadi dia posisinya penting itu. Kalau ada apa-apa terjadi, kalau nggak ada presiden sama wakil, dia yang akan stand up, yang akan jaga gitu ya, yang dia. Jadi itu penting posisi House Speaker itu. Nah, dengan tergesernya, ini sejarah pertama kali bisa terjadi begitu, karena banyak juga yang nggak setuju cara dia ini. Mereka ini ya politik lah, namanya politik. Tapi kondisi sekarang jadinya kan semakin nggak nentu gitu. Ya, ini minggu depan, dia kalau nggak salah minggu depan, hari Selasa waktu Amerika itu mereka udah harus rapat, harus putuskan itu siapa yang mau running. Itu akan mungkin ada beberapa yang akan, kalau ada ambisi mau jadi, pasti harus butuh cukup dukungan juga mereka yang mau jadi House Speaker. Dia harus tahu juga posisi mereka, kekuatan mereka, ya kan? Kayak kemarin itu si Kevin McCarthy, sebenarnya dukungan nggak terlalu kuat, dia pikir dia kuat gitu, arogan. Udah diprotes sama si Matt Gaetz kalau nggak salah, dia malah nantang, bring it on, lu kalau mau geser gua, file masukkan, ajukan, bring it on. Ya ditantang, dia masukin, udah fight lose lu. Voting akhirnya menang sebagian tim dari si Matt Gaetz ini ya. Nah, sekarang kondisi begitu semakin tidak stabil karena waktunya mepet. Let's say, mari kita bilang minggu depan akan terpilih yang baru gitu. Itu dia harus ini lagi, organize lagi, cari timnya, harus bahas, dealing. Nanti berarti sisa dalam sebulan ke depan itu gimana dealingnya ya. Dan kalau yang terpilih yang nggak ada kompromi, itu shutdown akan terjadi. Jadi ada yang bilang ini kan drama Demokrat, Republik. Nggak juga ya. Kalau ada yang udah tebeli, misalnya mereka curiga si Kevin ini udah main dua kaki, orang Republikan yang garis keras nggak akan terima, makanya digeser dia gitu, ya kan? Nah, ini karena yang mereka fight ini sekarang ini jiwa nasionalis yang mereka benturkan. Masa budget untuk border security nggak kalian lebih pentingkan untuk border negara Ukraine, harus alokasikan itu ke mereka, tentang sekali gitu, ya kan? Nah, sedangkan dari Demokrat kuncinya mau dia benturkan dengan militer. Kalau ini shutdown, kita juga, karena pemerintah Gedung Putih kan orang Demokrat, ya kan, nggak akan kita bayar, nggak bisa bayar, alasannya nggak bisa bayar para law enforcement militer, ya kan. Nah, ini jadi satu hal yang sangat ini. Jadi minggu depan lagi orang akan lihat, maka market ya ini masih akan nggak stabil. Orang akan lihat dulu, pertama minggu depan siapa yang terpilih. Andai kata smooth, itu aja andai kata lancar, ya kan. Selasa diajukan siapa calon, Rabu mereka udah voting itu. Biasanya Rabu udah voting dan lihat siapa yang ini. Tapi ada satu yang saya agak lihat, saya baca berita, kemungkinan andai kata benar si Tom Emmer
Tom Emmer itu bisa aja dia nggak tahu dia berani nggak mencalonkan sebagai house speaker, atau bisa aja karena dia sama si Kevin McCarthy deket nih Tom Emmer, bisa aja di belakang kalau Kevin bilang lu maju, gua dukung. Mungkin orang-orang Kevin McCarthy juga dukung dia, backup, kita nggak tahu gimana ke depan. Tapi kalau Tom Emmer house speaker itu bagus juga buat kripto gitu, karena dia support kripto. Kalian kan lihat dia yang juga nyerang si Gary Gensler waktu di ini, itu dia salah satu kandidat juga kalau dia mau maju jadi house speaker, bisa dia itu ya, Tom Emmer. Ya kita lihatlah minggu depan kalau benar dia ngaju, kalau dia bisa menang, itu satu berita bagus buat komunitas kripto, karena dia orang yang dukung kripto dan mereka juga tim yang melawan CBDC. Mereka nggak suka CBDC, si Tom Emmer ini ya. Ada beberapa senat sekarang against CBDC. CBDC bisa aja gagal gitu ya. Jadi banyak kedepannya kita lihat. Nah ini market berarti belum ada satu kestabilan, bisa aja market masih goyang. Kita lihat sampai minggu depan itu paling tidak pelaku pasar, para retail investor besar, para dolphin, para pos pasti akan nunggu. Ini siapa nih yang akan terpilih jadi house speaker, dan apa langkah mereka. Ini orang siapa gitu. Itu pasti akan diperkirakan gitu. Terus nanti apa yang disampaikan, gimana dealingnya nanti, debt ceilingnya yang ditunda 6 minggu. Sekarang tinggal 5 minggu sih. Minggu depan berarti tinggal sebulan. Kalau minggu depan dia habis ini voting, udah jalan 2 minggu kan, berarti dia kan 6 minggu, berarti sisa 4 minggu, sebulan. Itu apa langkah Anda gitu untuk itu. Bisa aja terjadi gagal deal, bisa aja shutdown kalau yang garis keras yang ini. Maka mereka sangat butuh lihat siapa yang ini ya. Maka saya rasa market saham kripto sementara mungkin akan sideways atau koreksi dulu gitu. Udah pasti sideways dan koreksi gitu ya. Nah di situ ya kita coba lihat-lihat dulu sedikit. Kalau ada yang turun bisa cicil. Mudah-mudahan Rabu depan kalau dia smooth terpilih house speaker yang baru, bisa aja market positif gitu. Di situ nah, untuk swing dulu lah ya. Itu posisinya untuk swing. Nanti kalau ada yang agak drop, ya kalian cicil-cicil masuk lah ya. Mudah-mudahan minggu depan kalau dia positif, udah terpilih, nanti pasti market diolah hijau. Oh ada ini, nanti ya merah lagi. Tapi paling nggak kalau ada drop gitu nanti, ya bisalah cicil-cicil, masuk cicil ya. Kita nggak bisa tahu pasti dia ini, tapi ini dengan tekanan BTC dominance 49,5, sebenarnya hari ini udah ada yang bisa kita cicil dikit juga gitu ya. Atau DCA dikit. Mungkin Habar sih hari ini saya mau DCA dikit ya. Habar saya mau DCA dikit, nggak banyak, masuk dikit dulu DCA. Dan nanti lihat koin untuk ini apa. Nanti saya lihat lah yang ada event minggu-minggu depan di antara Rabu Kamis apa. Saya cek, mungkin ya itu coba ambil gitu. Ya, jadi begitu aja. Jadi market saya rasa masih akan sideways dan drop dikit gitu ya kan. Nanti mudah-mudahan minggu depan kalau dia terpilih new speaker ya kan, house speaker yang baru, new house speaker, yaitu bisa aja market positif dibuat gitu ya. Itu nanti ya mudah-mudahan gitulah skenarionya. Ya, jadi begitu aja video di hari Rabu ini. Salam Ciario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.